Jumpa lagi di channel YouTube PKS Matematika. Mari belajar online bersama buku PKS Matematika. Siapkan lembar kerja, pulpen atau pensil. Materi yang akan dibahas adalah Matematika SMA kelas 12 wajib, bab 2, subbab 22 tentang ukuran statistik dari data acak. Subbab 22, penentuan ukuran statistik dari data acak. Di dalam statistik ada dua kelompok ukuran, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Disebut ukuran pemusatan karena ukuran-ukuran tersebut merupakan ukuran lokasi pusat atau ukuran yang kecenderungan memusat, dan disebut ukuran penyebaran atau ukuran keragaman karena ukuran-ukuran tersebut mengukur keragaman antar pengamatan. Ukuran pemusatan: rata-rata atau mean, median, modus, dan kuartil termasuk dalam ukuran pemusatan. Ukuran penyebaran: jangkauan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku dan ragam termasuk dalam ukuran penyebaran. Rata-rata: rata-rata sama dengan jumlah semua nilai pengamatan dibagi banyaknya pengamatan. Misal data terdiri atas kumpulan nilai X1, X2, X3 sampai Xn, dan banyak data sama dengan N. Maka rata-rata data dinotasikan dengan X bar dan dirumuskan dengan X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn dibagi dengan N, dan bisa juga dinotasikan dengan sigma Xi dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N. Contoh, misal NEM Matematika 12 orang siswa SMP yang masuk ke SMA adalah 947574656654. Tentukan nilai rata-rata NEM Matematika ke 12 siswa tersebut. Rata-rata NEM ke 12 siswa tersebut adalah X bar sama dengan 9 tambah 4 tambah 7 tambah 5 tambah 7 tambah 4 tambah 6 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 4 dibagi dengan 12, dan hasilnya sama dengan 5,67. Kita break dulu. Kerjakan latihan uji kompetensi 222 halaman 74 pada buku PKS Matematika wajib kelas 12. Perhitungan rata-rata dengan angka sederhana. Untuk mempermudah perhitungan rata-rata, kita dapat menambah, mengurang, mengali, atau membagi terlebih dahulu semua nilai pengamatan. Di dalam statistik, proses pengerjaan seperti ini disebut pengkodean. Misal nilai rata-rata data awal adalah X bar. Jika semua nilai pengamatan dikurangi A, maka rata-rata baru adalah Y bar sama dengan X bar kurang A, dan X bar sama dengan Y bar tambah A. Jika semua nilai pengamatan ditambah A, maka rata-rata baru adalah Y bar sama dengan X bar tambah A, dan X bar sama dengan Y bar kurang A. Kemudian, jika semua nilai pengamatan dikali A, maka rata-rata baru adalah Y bar sama dengan A kali X bar, dan X bar sama dengan 1/A kali Y bar. Terakhir, jika semua nilai pengamatan dibagi A, maka rata-rata baru adalah Y bar sama dengan 1/A kali X bar, dan X bar sama dengan A kali Y bar.
Tentukanlah rata-rata data berikut ini, 123 sampai 121. Perhatikan data ini 123 sampai 21, masing-masing nilai dikurang dengan 124, maka diperoleh data baru yaitu min 1, 1, 2, 1, 3, min 1, min 2, min 3. Nilai rata-ratanya adalah Y bar sama dengan min 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah min 1 min 2 3 dibagi 8, dan hasilnya adalah 0 dibagi 8 sama dengan 0. Misal rata-rata data asli adalah sama dengan X bar, maka Y bar sama dengan X bar kurang 124, atau X bar sama dengan Y bar tambah 124 sama dengan Y barnya tadi adalah 0, 0 tambah 124 sama dengan 124. Jadi rata-rata data asli adalah sama dengan 124. Berikut, tentukan rata-rata data berikut ini, 1/4, 5/12 sampai seterusnya sampai 1/12. Nah, datanya ini misal masing-masing nilai dikali dengan 12, maka diperoleh data baru yaitu 1/4 kali 12 adalah 3, 5/12 kali 12 adalah 5, setengah kali 12 adalah 6, 7/12 kali 12 adalah 7, 1/4 kali 12 adalah 3, 1/6 kali 12 adalah 2, 1/12 kali 12 sama dengan 1. Jadi datanya yang baru adalah 3, 5, 6, 7, 3, 2, 1. Nilai rata-ratanya adalah Y bar sama dengan 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 3 tambah 2 tambah 1 dibagi 8 sama dengan 27/8. Misal rata-rata data asli adalah sama dengan X bar, maka Y bar sama dengan 12 kali X bar, atau X bar sama dengan 1/12 Y bar, sehingga 1/12 kali Y barnya 27/8, sehingga sama dengan 1/4 kali 9/8 sama dengan 9/32. Jadi rata-rata data asli adalah 9/32. Kebut lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 3.322 halaman 76 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Median dari data yang telah terurut dari yang paling kecil ke yang paling besar adalah nilai pengamatan yang berada tepat di tengah bila banyak pengamatan ganjil, atau rata-rata dua pengamatan yang berada di tengah bila banyak pengamatan genap. Sejalan dengan itu, median akan membagi data menjadi dua bagian yang sama. Coba perhatikan skema berikut. Jumlah pengamatan N. Maka kemungkinan pertama N-nya adalah ganjil, dan kalau N-nya ganjil maka median adalah nilai pengamatan yang berada tepat di tengah, atau bisa dirumuskan median adalah data K N plus 1/2. Lalu yang kedua, kalau N-nya genap. Kalau N-nya genap, maka median adalah rata-rata dua pengamatan yang berada di tengah. Jadi dua pengamatan yang paling tengah dicari nilai rata-ratanya. Atau bisa dirumuskan median adalah setengah kali data Kn/2 ditambah data Kn/2 tambah 1. Contoh, misal NEM Matematika 11 orang siswa SMP yang masuk ke SMA adalah 947, 574, 656, 54. Tentukan median dari data tersebut. Kemudian yang B, untuk pengamatan banyak mahasiswa yang diterima di sebuah fakultas, diambil 10 periode penerimaan sebagai sampel. Hasil pengamatan tersebut menghasilkan data sebagai berikut: 300, 301, 303, sampai 300. Tentukanlah median dari data tersebut. Coba lihat yang pertama, jumlah pengamatan adalah 11, median adalah data ke-6. Data setelah diurutkan adalah 444, 555, 66, 77,
79. Kita lihat yang ke kiri data bagian pertama ada 5 dan bagian kedua adalah 5 juga, dan yang paling tengah adalah 5, maka mediannya adalah sama dengan 5. Dan B, data setelah diurutkan adalah 295, 299, 300, 300, 301, 303, 303, 305, 310, 340. Datanya semua adalah 10, jadi 5 ke kiri dan 5 ke kanan. 5 ke kiri adalah bagian pertama dan 5 ke kanan adalah bagian kedua, dan nggak ada yang paling tengah. Yang paling tengah adalah 301 dan 303, maka median adalah 301 tambah 303 dibagi 2 sama dengan 302. Kita break lagi. Kerjakan latihan uji kompetensi 422 halaman 77 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Modus dari data adalah nilai pengamatan yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi terbesar. Jika nilai-nilai pengamatan mempunyai frekuensi yang sama, maka data tidak mempunyai modus. Jika data mempunyai modus, maka data tersebut disebut unimodal. Jika mempunyai 2 modus disebut bimodal, dan jika mempunyai lebih dari 2 modus disebut multimodal. Jadi satu modus disebut unimodal, dan kalau ada 2 modus disebut bimodal, dan kalau lebih dari 2 modus disebut multimodal. Contoh yang A, misal NEM Matematika 11 orang siswa SMP yang masuk ke SMA adalah 94657465656. Karena yang paling sering muncul adalah 6, maka modusnya sama dengan 6. Kemudian yang B, data tinggi badan 10 siswa SMA 168, 175, 172, 160, 180, 175, 160, 161, 175, 168. Perhatikan bahwa nilai 168 muncul 3 kali, demikian juga 175. Dengan demikian data tersebut mempunyai 2 modus, yaitu 168 dan 175, dan data tersebut disebut bimodal. Lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 522 halaman 78 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Kuartil. Nilai pengamatan yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama disebut kuartil. Kuartil ada 3, yaitu yang pertama kuartil pertama yang disebut kuartil bawah dinotasikan dengan Q1, merupakan nilai pengamatan yang membagi bagian pertama dari yang terkecil hingga median menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian yang kedua, kuartil kedua disebut kuartil tengah atau median, dinotasikan dengan Q2, merupakan nilai pengamatan yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Dan yang ketiga, kuartil ketiga yang disebut kuartil atas atau dinotasikan dengan Q3, merupakan nilai pengamatan yang membagi bagian kedua dari median hingga yang terbesar menjadi 2 bagian yang sama. Kuartil dapat digambarkan dengan cara berikut. Misalnya, ini ada data dari yang kecil hingga yang terbesar dibagi 2 menjadi 2 bagian yang sama oleh kuartil 2 atau kuartil tengah atau disebut juga median. Nah, bagian pertama ini dari yang terkecil hingga median hingga kuartil 2 dibagi 2 lagi oleh yang disebut dengan kuartil bawah atau Q1. Jadi bagian pertama ini dibagi 2 lagi menjadi bagian pertama dan kedua oleh Q1 atau kuartil bawah. Tadi yang Q2 bagi 2 jadi 2 bagian yang sama. Kemudian bagian yang dari kuartil 2Q yang terbesar kita lagi bagi 2 lagi
dibagi 2 oleh kuartil 3 atau kuartil atas, dan ada bagian 3 dan bagian 4. Jadi semua dibagi oleh kuartil menjadi 4 bagian yang sama, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4 dengan banyak bagian yang sama. Contoh, tentukanlah kuartil dari masing-masing data berikut. Yang A, data nilai ulangan harian seorang siswa, dan yang B, data berat bagasi 13 orang penumpang pesawat. Kita coba lihat yang A. Data setelah diurutkan adalah 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Nah, kita lihat bahwa tidak ada yang paling tengah. Yang pertama bagi 2 dengan batas 4 sampai 8, dan yang sebelah kanan dengan batas 8 sampai 10. Kemudian di bagian pertama tidak ada yang paling tengah, ambil 2 yang tengah adalah 6 tambah 7, 6 dan 7, sehingga menjadi Q1 6 tambah 7 bagi 2, dan Q2 8 tambah 8 bagi 2, dan Q3 8 tambah 9 bagi 2, sehingga hasilnya adalah kuartil bawah Q1 adalah 6 tambah 7 bagi 2 sama dengan 6,5. Kuartil tengah Q3 8 tambah 8 bagi 2 sama dengan 8. Kuartil atas atau Q3 sama dengan 8 tambah 9 bagi 2 sama dengan 8,5. B, data setelah diurutkan adalah 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 21, 24, 33, 30. Kemudian kita lihat bahwa ada yang paling tengah, yaitu 14 dari 11 sampai 34. Yang paling tengah adalah 14, dan dari 11 sampai 14 tidak ada yang paling tengah. Kita ambil 2 yang paling tengah, 12 dan 12, dan mungkin juga sebelah kanan ambil 2 yang paling tengah, 21 dan 24, sehingga Q1 sama dengan 12 tambah 12 bagi 2 sama dengan 12. Kuartil tengah atau Q2 sama dengan 14, dan kuartil atas adalah Q3 sama dengan 21 tambah 24 bagi 2 sama dengan 22,5. Kita break lagi. Kerjakan latihan uji kompetensi 6 ayat 622 halaman 81 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Ukuran penyebaran. Ukuran-ukuran statistik, jangkauan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku dan ragam termasuk dalam ukuran penyebaran. Jangkauan atau range adalah nilai pengamatan terbesar dikurang nilai pengamatan terkecil. Bila nilai pengamatan terbesar sama dengan XB dan nilai pengamatan terkecil sama dengan XK, maka jangkauan sama dengan XB kurang XK. Contoh, data 8, 8, 9 sampai 10, nilai pengamatan terbesar sama dengan 10, dan nilai pengamatan terkecil sama dengan 4, jangkauan sama dengan 10 kurang 4 sama dengan 6. Lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 822 halaman 84 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antar kuartil atau jangkauan interkuartil adalah kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Sedangkan simpangan kuartil atau disebut juga jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Simpangan kuartil dinotasikan dengan QD. Perhatikan, bila kuartil bawah sama dengan Q1 dan kuartil atas sama dengan Q3, maka jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 kurang Q1. Simpangan kuartil QD sama dengan setengah Q3 kurang Q1. Contoh, tentukan simpangan kuartil dari kedua data berikut, yang data A dan ada data B.
Coba kita lihat data A. Data setelah diurutkan adalah 4567788888990. Nah, perhatikan bahwa untuk mendapat kuartil bawah adalah 6 tambah 7 bagi 2 sama dengan 6,5, dan kuartil atas adalah 8 tambah 9 bagi 2 sama dengan 8,5. Jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 kurang Q1 sama dengan 8,5 kurang 6,5 sama dengan 2, dan simpangan kuartil adalah ID sama dengan setengah Q3 kurang Q1 sama dengan setengah, 8,5 kurang 6,5 sama dengan 1. Kemudian yang B, data setelah diurutkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 10, 11. Dan untuk mendapat kuartil 1 atau kuartil bawah adalah 3 tambah 4 bagi 2 sama Q1 sama dengan 3,5, dan kuartil atas diperoleh dari 9 tambah 10 bagi 2, jadi Q3 sama dengan 9,5. Jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 kurang Q1 sama dengan 9,5 kurang 3,5 sama dengan 6. Simpangan kuartil sama dengan QD sama dengan setengah Q3 kurang Q1 sama dengan setengah kali 9,5 kurang 3,5 sama dengan 3. Lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 922 halaman 85 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Simpangan rata-rata. Jika datanya adalah X1, X2, X3 sampai Xn dan misal rata-ratanya adalah X bar, maka simpangan rata-rata adalah B bar sama dengan harga mutlak X1 kurang X bar tambah harga mutlak X2 kurang X bar tambah harga mutlak X3 kurang X bar sampai harga mutlak Xn kurang X bar dibagi seluruhnya dengan N, atau dapat diringkas menjadi sigma Xi sigma harga mutlak dari Xi kurang X bar dari I sama dengan 1 sampai N dibagi N. Kita lihat contoh. Data 129882376, rata-ratanya adalah 1 tambah 2 tambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 2 tambah 3 tambah 7 tambah 4 tambah 6 dibagi 10, dan hasilnya sama dengan 5. Maka simpangan rata-rata adalah D bar sama dengan harga mutlak dari 1 kurang 5 tambah harga mutlak dari 2 kurang 5 tambah harga mutlak 9 kurang 5 tambah harga mutlak 8 kurang 5 tambah harga mutlak 8 kurang 5 tambah harga mutlak 2 kurang 5 tambah harga mutlak 3 kurang 5 tambah harga mutlak 7 kurang 5 tambah harga mutlak 4 kurang 5 tambah harga mutlak 6 kurang 5 dibagi 10, dan hasilnya adalah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 dibagi 10 sama dengan 2,6. Contoh B, data 46466556464, rata-rata X barnya adalah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 4 tambah 4 dibagi 10, dan hasilnya adalah 5. Maka simpangan rata-rata adalah D bar sama dengan 4 harga mutlak 4 kurang 5 tambah harga mutlak 4 kurang 5 tambah harga mutlak 6 kurang 5 tambah harga mutlak 6 kurang 5 tambah harga mutlak 5 kurang 5 tambah harga mutlak 5 kurang 5 tambah harga mutlak 6 kurang 5 tambah harga mutlak 4 kurang 5 tambah harga mutlak 6 kurang 5 tambah harga mutlak 4 kurang 5, dan hasilnya adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 dibagi 10, dan hasilnya sama dengan 0,8. Jadi simpangan rata-rata adalah 0,8. Kita break lagi. Kerjakan latihan uji kompetensi 1022 halaman 86 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Ragam dan simpangan baku. Ragam dirumuskan
dirumuskan dengan sigma kuadrat sama dengan sigma xi kurang x bar kuadrat dari i sama dengan 1 sampai n per n, atau bisa juga dirumuskan dengan n kali sigma xi kuadrat dari i sama dengan 1 sampai n kurang sigma xi dari i sama dengan 1 sampai n kuadrat per n kuadrat, atau ini bisa dinyatakan dengan sigma xi kuadrat dari i sama dengan 1 sampai n per n, kemudian dikurang dengan sigma xi i sama dengan 1 sampai n per n, lalu kemudian dikuadratkan. Simpangan baku tentu adalah, karena simpangan baku adalah sigma, tentu akar dari sigma kuadrat, dan ini adalah akar dari perumusan yang pertama ini, atau juga akar dari perumusan yang kedua ini. Kita lihat contoh. Diketahui data 12988237646. Tentukanlah yang pertama rata-rata, yang kedua B ragam, yang C simpangan baku. Kita lihat yang A, rata-rata sama dengan X bar sama dengan 1 tambah 2 tambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 2 tambah 3 tambah 7 tambah 4 tambah 6 per 10, dan hasilnya sama dengan 5. Penentuan ragamnya adalah sebagai berikut. Cara pertama dengan menggunakan rata-rata. Sigma kuadrat sama dengan sigma xi kurang x bar kuadrat per n, dan hasilnya adalah 1 kurang 5 kuadrat tambah 2 kurang 5 kuadrat tambah 9 kurang 5 kuadrat tambah 8 kurang 5 kuadrat tambah 8 kurang 5 kuadrat tambah 2 kurang 5 kuadrat tambah 3 kurang 5 kuadrat tambah 7 kurang 5 kuadrat tambah 4 kurang 5 kuadrat tambah 6 kurang 5 kuadrat, lalu semuanya dibagi 10, dan hasilnya adalah 16 tambah 9 tambah 16 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 1, dan dibagi 10, dan hasilnya adalah 7,8. Dengan tanpa menggunakan rata-rata. Sigma kuadrat sama dengan n kali sigma xi kuadrat kurang sigma xi kuadrat per 10 kuadrat, dan hasilnya adalah 10 kali 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurang 1 tambah 2 tambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 2 tambah 3 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 6 kuadrat, lalu seluruhnya dibagi dengan 10 kuadrat, dan hasilnya adalah 7,8. Simpangan bakunya adalah sigma sama dengan akar dari 7,8 sama dengan 2,79. Kita break lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 11 22 halaman 89 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Selanjutnya, kerjakan juga evaluasi pemahaman, evaluasi kemampuan, evaluasi kemahiran pada subbab 22 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Selamat mengerjakan.